Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin kita udah belajar mengenai penyesuaian, tapi baru ada dua, yaitu penyesuaian tentang aktiva tetap dan sewa bayar di muka. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak untuk dua penyesuaian itu? Ada yang mau ditanyakan? Bisa berarti ya. Masih ingat cara mencari tanggal ini? Masih ingat? Masih ingat untuk mencari yang mana yang sewa dibayar di muka, yang mana beban sewa kemarin untuk sewa bayar di muka ini ada dua cara ya. Yang pertama ketika kita mencatatnya sebagai apa? Ingat nggak? Ketik ya satu sebagai aktiva, yang satu lagi sebagai beban. Oke. Bisa ya kira-kira ya. Yang bayar di muka itu ketika kita belum menggunakan misalnya kalau kita nyewa gedung berarti gedungnya belum kita gunakan berarti itu bayarnya di muka ya. Kalau kita udah gunakan berarti itu akan menjadi beban ya. Nah, perlengkapan. Sekarang kita masuk ke perlengkapan. Ibu nanya lagi, perlengkapan itu masuk aktiva tetap apa aktiva lancar? Masuknya kemana? Halo, perlengkapan aktiva tetap apa aktiva lancar, Neng? Aktiva lancar, ya. Aktiva lancar. Untuk perlengkapan itu aktiva lancar, ya. Nah, untuk perlengkapan ya, untuk perlengkapan ini sendiri kadang ada barang ini yang sedikit, jadi kita tidak harus menjurnal di setiap kejadian. Misal di perusahaan itu kan ada pulpen, ya, ada pensil, ada penghapus, misalnya itu kan harganya kecil ya, Neng ya, harganya kecil. Ketika kita membeli, mungkin kita tahu harganya berapa, misalnya pulpen kita belinya sepak 150, pensil kita belinya sepak 120, penghapus kita belinya sepak 50.000. Kan kita belinya pakan. Nah, ketika kita makanya kan kita makanya satu-satu. Nah, ketika kamu pakai pensil, pensil ini penyakitnya satu, cepat hilang. Benar nggak? Pulpen ini juga penyakitnya satu, cepat hilang. Ya kan? Kadang tintanya belum habis, pulpennya udah hilang. Hapusannya belum habis, tapi udah hilang biasanya. Nggak tahu deh kalau kamu hemat kali ya, tapi nggak hilang-hilang. Hilang nggak? Hilang, ya kan? Nah, jadi perlengkapan ini kita hitungnya ketika terjadi pembelian dan sisa di akhir tahun pas kita melakukan penyesuaian, ya. Coba lihat, di sini ada perlengkapan berapa nih? 2.000 ya, Neng ya. Ada perlengkapan di sini 2.000 kan? Nih, ada perlengkapan 2.000 ya. Nah, penyelesaian perlengkapan 2000 ternyata perlengkapan yang tersisa ketika 1 Desember itu cuma 7, oh dia pakai dolar nih. Itu cuma tersisa 760 ya. Yang tersisa 760. Berarti yang habis berapa? 1 2 40 ya. Lihat enggak PPT Bu Rahma?
Nah, perlengkapan tadi di sini itu $2.000 ya. Nih, 2.000 nih. Ya. Nih. Oke. Itu yang 2.000 ini. Nah, ini dia perlengkapan di saldo awal itu ada 2.000. Berarti kita punya perlengkapan 2.000. Setelah perusahaan berjalan, setelah dipakai sisa 760 ya. Sisa 760 berarti yang terpakai selama perusahaan digunakan atau perusahaan beroperasi habis 1.240. Yang 1.240 ini akan menjadi beban. Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan 1.240, perlengkapannya berkurang 1.240 ya. Nih, sekarang Ibu kasih soal coba. Dibeli perlengkapan sebesar ini pada bulan Oktober lah ya. Pada bulan Oktober 2019 dibeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara tunai. Nah, apa kira-kira ini jurnalnya? Ada yang bisa? Apa jurnalnya? Perlengkapan di debit ya, Neng? Kas. Benar nggak? Nah, benar begini? Benar? Ingat ya, untuk menulis debit dan kredit ini harus agak dibedain ya, Neng. Biar langsung kelihatan, jangan rata. Ya. Jadi ini melihatkan ke debit, ini melihatkan kredit. Ya. Nah, itu jurnal yang pertama. Terus, Ibu tambahkan lagi soalnya. Ya. Ibu tambahkan lagi soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 ternyata perlengkapan yang terpakai sebesar 1.300.000. Nah, apa jurnal penyesuaiannya? Apa jurnal penyesuaiannya? Kita balik lagi ke atas. Nah, lihat. Ini saldo awal perlengkapan. Ya. Saldo awal perlengkapan. Ini perlengkapan yang tersisa di 31 Desember. Ini perlengkapan yang digunakan di 31 Desember.
maka perlengkapan yang digunakan ini akan menjadi beban. Ya, jadi beban perlengkapan akan berkurang karena udah dipakai. Ya, nah kita balik lagi ke soal Ibu. Pada bulan Oktober dibeli perlengkapan sebesar 1.500.000. Ini jurnalnya. Berarti di sini perlengkapan awal ada berapa? 1.500.000. Oke. Yang terpakai berapa? 1.300.000. Yang tersisa berapa? 200. Berarti penyesuaiannya 31 Desember ya, Neng? Ya. Beban perlengkapan 1.3. Nolnya dikurangin ya, karena nggak cukup di laptop Ibu. Sama perlengkapan. 1.300. Aku kecilin lah dikit ya. Nah, tuh, jadi penyusunnya ini beban perlengkapan 1.300.000. Ini 1.300.000 ya, Neng? Oh, nggak muat di laptop Ibu kecilin. Nah, ini 1.300.000. Ya, bisa? Bisa sampai di sini? Ngerti? Kita nggak usah cepet-cepet, yang penting ngerti ya. Lanjut. Udah berapa penyesuaian berarti? Aktifat tetap. 3 sama ini ya. Yang keempat sekarang. Biaya yang masih harus dibayar. Atau beban yang masih harus dibayar. Nah, kalau menurut kata-kata ini adalah hutang. Benar nggak? Hutang nggak? Iya, karena biaya yang harus dibayar. Kita lihat. Beban yang masih harus dibayar merupakan sejumlah beban yang menurut waktunya harus diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun karena alasan-alasan tertentu, pembayaran beban tersebut belum dilakukan. Beban tersebut merupakan utang bagi perusahaan. Berarti kita benar tadi ya. Contoh, diketahui perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember belum membayar gaji karyawan sebesar 90.000. Ya. Nah, kenapa ini belum dibayar? Biasanya, Bu, perusahaannya itu mah curang ya. Masa gaji orang ditunda-tunda, kan kasihan untuk karyawannya. Bukan begitu. Kan biasanya untuk pembayaran gaji bulan Desember ini dilakukan pada tanggal 1 Januari. Ya enggak? Dilakukan 1 Januari. Nah, sementara 1 Januari itu bukan periode tahun sebelumnya. Misalnya ini Ibu bilang 2019 lah tadi ya. 2000 berapa sih? Nggak tahu ini kan 2019. Ya kan? Nah, ini kan berarti periode akuntansinya 2019 ya. Benar nggak? Nah, tapi kita bayar di 1 Januari 2020. Berarti dia masuk periode akuntansi 2020. Ya. Nah, jadi kita bikin penyesuaian. Beban gaji 90, utang gaji 90. Ya. Ya, bisa? Jadi hutang itu bukan karena apa-apa, karena periode akuntansinya aja mepet gitu.
Kan biasanya gaji itu gaji kayak PNS lah. PNS itu gajinya tanggal 3, tanggal 4. Ya paling cepat-cepatnya tanggal 1. Tanggal 1 itu udah beda periode loh. Jadi dia periode 2020. Makanya disebut utang gaji. Ya, utang gaji, beban gaji sama utang gaji. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Gak usah cepat-cepat, yang penting kamu ngerti. Ada yang mau tanyain? Bisa? Lanjut. Ini pendapatan diterima di muka. Yang tadi apa? Beban yang masih harus dibayar itu adalah utang ya. Pendapatan diterima di muka ini sama dengan apa? Utang ya Neng ya. Kan uangnya udah kita terima duluan. Kita soal. Per 31 Desember 2002, hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750.000 untuk 5 hari di tahun 2003. Ya, pendapatan yang sudah dicatat terlalu besar. Terdapat pendapatan diterima di muka. Nah, lihat. Ini kapan mau dipakai hotelnya? Kapan nih mau dipakai? 2003. Dipakainya 2003. Nih, ya kan? Dibayarnya 2002. Ya. Harusnya dia menjadi pendapatan tahun 2003. Benar nggak? Ya kan? Harusnya dia akan menjadi pendapatan 2003. Nah, tetapi ini dibayarnya di 2002. Harus dicatat di 2002. Ya, harus dicatat di 2002. Yaitu pendapatan diterima di muka 750. Terus pendapatan 750. Ini ketika terjadi transaksi pada tahun 2002. Nah, ini harus dibuatkan penyesuaiannya. Kenapa? Karena ini bukan punya 2002. Tapi dia adalah punya 2003. Nah, ini pendapatan 2003 harusnya. Karena hotelnya akan dipakai pada tahun 2003. Karena dia melakukan pembayaran di 2002, maka dilakukan pencatatan di 2002. Ya. Nih. Pendapatan, makanya dia disebut pendapatan diterima di muka. Tapi kalau dia dipakainya di 2002, pendapatan diterima di muka diganti menjadi apa? Kita menerima uang jadi apa? Kas. Nah, ya. Nah, jadi karena dia di sini penyesuaian, maka pendapatan diterima di muka. Tapi kalau dia bukan penyesuaian, di sini akan diganti dengan kas. Hati ya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati.
Ya, bisa ini ya. Gampang lah. Udah ada yang bertanyain? Udah ada berapa penyesuaiannya? 5 ya. Satu lagi. Piutang pendapatan. Tanggal 31 Desember 2002, sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500.000 karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Sudah timbul piutang pendapatan sewa sebesar 500.000. Nih. Ini kalau Ibu lihat-lihat ini kayaknya dia udah menempati kamar dari tanggal 30 bisa jadi kan? Dari 30 Desember dia udah check-in, tapi dia belum bayar. Kapan dia bayarnya? Ketika dia akan keluar check out. Ya. Ketika dia akan keluar dari hotel tersebut. Mungkin aja dia keluarnya tanggal 2, mungkin dia keluar tanggal 3. Berarti itu pembayaran dilakukan pada periode akuntansi berikutnya ya. Ya kan? Nah, kita nggak tahu. Jadi di sini ada piutang pendapatan berapa? 500.000 karena dia udah pakai kamar tapi belum dibayar. Ya. Nih, piutang pendapatan 500.000, pendapatan 500.000. Ya. Nah, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kita coba soal ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ntar Ibu bikin soalnya dulu. Ibu kirim lewat WA ya. Kerjakannya di buku catatan aja. Bisa? Habis ini kita ini. Untuk jurnal penyesuaian Ibu selesaikan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kamu boleh WA, boleh apa, ntar soal Ibu share di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.